Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Adi Kusuma, NIM 2024 1010 3034, Prodi Informatika kelas A Struktur Data. Di sini saya akan menjelaskan 4 soal untuk memenuhi tugas dosen. Jadi pertama di sini ada Fibonacci, diminta untuk mencari suku ke N dari Fibonacci. Di sini suku ke-5, 7, dan 10. Ini start adalah bila mana kita Fibonacci normal dimulai dari 0, lalu setelahnya 1. Untuk nanti ketika user akan Fibonacci yang mereka buat sendiri akan bisa selain 0 dan 1 ini. Lalu masukkan sukunya ke 5, menghasilkan 3, memang betul. Lalu 7, dan yang terakhir adalah 10. Jadi pertama kali di run, Python akan ke line 16 menginputkan start, lalu disimpan di start. Lalu di line 17 user akan memasukkan angka setelahnya dan itu akan disimpan di angka setelah start. Lalu tanya suku ini nantinya akan menanyakan ke suku keberapa. Lalu tanya suku ini harus dikurangi 1 agar tidak melewati batas yang ditanyakan. Lalu Python akan mendeteksi di line 31 dan memanggil function bernama Fibo. Jadi function ini berisi tiga variabel yang masing-masing telah menyimpan inputan dari user, lalu dipanggil sekaligus di bawahnya ke line 21. Ini untuk base case-nya ada di sini. Jadi ketika keadaan sudah memenuhi, maka ini akan dikeluarkan sebagai output di terminal seperti ini. Lalu else ini ketika kondisi tidak terpenuhi, ini diolah sedemikian rupa seperti aturan Fibonacci pada umumnya. Ketika kita menuliskan pada kertas, itu adalah 2 angka pertamanya ditambahkan, lalu ditambahkan pada angka selanjutnya. Seperti itu, konsepnya sama. Jadi awal start tadi, angka setelah start ditambahkan, masukkan penampung. Start ini akan menyimpan angka setelah start, lalu angka setelah start ini akan menyimpan penampung yang tadi ini. Lalu suku dikurangi 1 agar nanti mencapai 0, lalu dipanggil berulang kali agar nanti sampai sukunya 0. Begitu. Jadi ini tidak ada pending, menurut saya ini tidak ada pending program saya karena langsung diolah begitu. Nah, jadi langsung dieksekusi. Lalu soal yang nomor 2, diminta fungsi rekursi untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer ini palindrom atau bukan. Palindrom adalah ketika kita membacanya dari depan maupun belakang, itu akan menghasilkan sesuatu yang sama. Oh iya, saya jelaskan found rekursifnya terlebih dahulu. Found rekursif ini sama seperti yang tadi, tidak ada pending, jadi nanti langsung dieksekusi di dalam sini begitu. Lalu coba saya run.
menghasilkan palindrom. Jadi penampung list ini disimpan di variabel penampung, lalu kita memanggil fungsi bernama pali dan mengisikan parameter penampung 0, min 1. Jadi 0 di sini itu untuk menggambarkan list dari kiri, min 1 ini menggambarkan indeks list dari kanan. Jadi nanti kita operasikan 0 ini ditambah 11 sampai ke tengah. Min 1 ini juga kita tambah min 1, min 1, min 1, jadi makin ke arah kiri, yang satu makin ke arah kanan sampai ke tengah. Seperti ini. Ini mungkin base case-nya ada di sini ya. Mungkin base case-nya ada di sini. Menurut saya base case-nya ada di sini. Jadi kita operasikan di sini. Apabila indeks kiri dan indeks kanan ini sama, ini dan ini sama, maka dia akan berlanjut mengecek yang ini, mengecek ini, lalu ke tengah, tapi ini kan belum sampai tengah, ini kan baru di indeks yang setelah indeks ujung baru nyampe sini, maka dari itu dia masuk ke else, masuk ke pali lagi, dipanggil palinya di indeks kiri dan indeks kanannya tadi sudah ditambah 1 dan ditambah min 1, maka dari itu dia akan berlanjut terus sampai ke tengah seperti itu. Lalu tengah, jika tengah dan kiri itu indeks kiri itu sama, maka dia palindrom. Seperti itu. Lalu ada soal ketiga yang diminta untuk mengimplementasikan ADT menjadi struktur data. Kita menggunakan pengimplementasiannya itu berupa kelas di Python. Diminta ada data sebuah panggil ini dilayani kasir, antrian, antrian. Lalu operasinya panggil, antrian, reset, get panggil, get antrian. Pertama-tama kita membuat kelas antrian, lalu kita inisialisasi self panggil dan self antrian itu nanti defaultnya 0. Lalu panggil itu menambahkan 1 pada inisialisasi tadi. Lalu antrian juga menambah 1 pada self antrian tadi. Terus lalu get panggil nanti akan mereturnkan sedang dilayani itu terakhir siapa dengan memanggil self panggil. Self panggil itu nanti ini dari initialization. Terus get antrian juga sama seperti itu, reset, mengubah menjadi 0 semua alias di reset. Lalu pertama-tama kita definisikan itu nasabah sebagai antrian. Lalu seperti yang diminta tadi adalah nasabah mengambil nomor antrian. Mengambil antrian berarti up antrian sebanyak 3 kali, up antrian. Lalu sampai ke yang ini dilayani berarti get antrian. Lalu seperti itu sampai line 89 ini. Seperti ini. Jadi kalau di run ya seperti ini. Jadi pertama kan ambil antrian sebanyak 3 kali, antrian terakhir itu 3, lalu
di ini yang 1 2 3 4 dilayani, berarti yang sedang dilayani terakhir itu nomor 4 yang ini, lalu nanti di return, jadi keluar di terminal seperti ini. Nah, ini juga sama antrian terakhir tadi kan sudah 3, lalu ditambah 1 menjadi 4, lalu kita return ini 129 ini menjadi keluar di terminal ini. Lalu 132 ini, line 132 panggil juga sama, terakhir dipanggil atau dilayani tadi kan nomor 4 ditambah 1 menjadi 5, lalu kita return, makanya keluar di terminal seperti ini. Lalu untuk selanjutnya, soal yang terakhir diminta untuk membuat sebuah kelas yang bisa menambahkan koordinat X atau X dan Y, bisa menggeser-geser secara horizontal kiri maupun kanan, secara vertikal atas maupun bawah, lalu juga bisa menampilkan koordinat saat ini, lalu juga bisa menampilkan jarak antara satu koordinat dengan koordinat satunya. Oke, saya jelaskan. Pertama-tama kita membuat kelas bernama titik 2D, lalu kita inisialisasikan X dan Y, lalu kita isi konstruktor ini, self X sama dengan X, self Y sama dengan Y. Lalu untuk penggeseran horizontal kita pakai tanya di sini tuh nanti untuk menginputkan sesuai kemauan kita. Di soal disuruh untuk menginputkan 2, X nya 2, Y nya 3, dan yang titik lainnya X nya 4, Y nya 5. Untuk geser horizontal nanti ditambahkan itu sesuai tanya. Maaf, ada kesalahan. Jadi inisialisasi itu nanti ini pertama kali dia defaultnya di mana? Di sini 2 sama 3, lalu titik selanjutnya itu 4 sama 5. Lalu untuk geser horizontal nanti kita inputkan satu angka horizontal untuk menggeser salah satu di sini ataupun di sini. Lalu vertikal juga sama untuk menggeser ke atas atau ke bawah. Ini antara ini atau ini inputan user. Seperti itu. Lalu koordinat kita mereturnkan, jadi kita print di terminal. Koordinat saat ini itu kita panggil self X, self Y dari sini. Terus input koordinat ini untuk menghitung antara satu koordinat dengan koordinat lainnya. Seperti ini. Jadi input koordinat titik 2 tadi kan get X, kita get X, kita mengeluarkan hasil X yang ini kita dapatkan. Jadi untuk saya jelaskan dulu yang get X. Jadi get X ini adalah fungsinya untuk mereturn atau mengeluarkan nilai X dari suatu koordinat. Lalu yang get Y juga sama, mengeluarkan salah satu nilai Y di salah satu koordinat. Lalu untuk input koordinat itu jadi kita ambil salah satu titik, misalkan titik 1 di sini. Jadi input koordinat itu nanti untuk menghitung jarak antar koordinat. Jadi misalkan di sini saya mengambil pertama itu titik 1. Lalu input koordinat ini saya ingin memakai titik 2.
titik 2 ini untuk mengambil X-nya itu seperti ini penulisannya. Jadi nanti dia manggil ini, lalu titik get Y ini nanti memanggil ini, jadi X sama Y nya nanti di sini. Lalu titik 1 input koordinat, berarti kan ini 4, ini 5, lalu ini 4, ini 5, ini seperti sedemikian rupa dikurangi untuk mencari jaraknya. Lalu rumusnya ini seperti ini. Nah, setelah dikurangi berarti antar titik 1 dan titik Y ini sudah teroverwrite data yang jaraknya. Lalu jaraknya kita kuadratkan, lalu ditambahkan, lalu diakar. Lalu kita line 186 ini nanti menampilkan hasil di terminal seperti itu. Di run seperti ini ya, seperti itu. Ini cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.